Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi jami'i masyayikhina, summa ila ruhi sahibil mu'allif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahli qalbi bi jahi nabi wa alihi. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa alayka bil ikthari minad du'ai wal istighfari. Kata al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab beliau, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Kitab apa? Kitab Risalatul Mu'awanah. Nah, di dalam kitab tersebut Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kata beliau, hendaknya kamu, kita ini, hendaknya kalian semuanya memperbanyak doa dan membaca istighfar. Jadi kita ini, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau seorang murabbi, seorang yang pendidik. Jadi hendaknya kita ini senantiasa memperbanyak doa dan membaca istighfar. Doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar kita mohon ampun. Kita mohon ampun, minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hukumnya berdoa sunnah. Hukumnya berdoa sunnah. Sebanyak-banyaknya kita doa. Tapi sholat, pokoknya kapan aja kita dianjurkan untuk banyak-banyak meminta kepada Allah. Karena mungkin kalau kita doanya sekali-sekali, mungkin bisalah dikatakan mungkin doa kita nggak khusyuk, atau mungkin doa kita kurang serius. Tapi kan kita kalau dari kecil kita berdoa kepada Allah, masa sih tidak ada satu yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pasti ada yang dikabul. Makanya semakin banyak kita berdoa, semakin banyak harapan doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan manusia ini sadar diri. Kita manusia mengakui bahwasannya doa-doa kita nih masih banyak yang doa tersebut belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau doanya itu semakin banyak kita haturkan kepada Allah, ya masa sih satu doa nggak ada yang nyangkut gitu? Masa satu doa nggak ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau 1000 kali kita berdoa sama Allah, 1000 kali kita minta sama Allah, pasti ada lah 1, 2, 3 mah yang yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
Makanya semakin banyak kita berdoa, di situ semakin ada harapan bahwasanya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mohon ampun, istighfar. Istighfar ini untuk memaafkan kita punya dosa. Karena siapa? Manusia itu yang gak ada dosa. Gak ada. Manusia ini semuanya itu pasti ada yang namanya berbuat kesalahan. Manusia ini ada semuanya itu berbuat mukhalafah, pelanggaran. Dan Allah tahu itu. Allah sebelum menciptakan kita, Allah tahu bahwasanya kita ini manusia yang lemah. Manusia yang bisa gampang terpengaruh, gampang terkontaminasi, gampang terbujuk oleh rayuan. Makanya karena Allah tahu, makanya Allah siapkan, Allah atur yang namanya istighfar. Kita baca istighfar dengan serius, kita mohon ampun kembali kepada Allah, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Kita dosa lagi, istighfar lagi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu seorang nabi yang maksum. Jadi Nabi Muhammad ini terjaga. Malah kalau kita ini ahlus sunnah wal jamaah, adabnya kita sama Nabi, kita tidak berani menyatakan Nabi itu sebelum dilantik jadi Nabi pernah berbuat kesalahan. Nabi nggak pernah berbuat kesalahan, baik setelah dilantik atau sebelum dilantik. Karena ayat di Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Ya orang manusia yang Allah kalau sudah bukakan, sudah diberi pembukaan oleh Allah, ya maka tidak ada yang namanya perbuatan dosa. Karena kan artinya ghafaro itu, istighfar itu artinya ghafaro, menutup. Dibukakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, udah nggak ada dosa bagi Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya, dalam biografinya, kata Nabi Muhammad, aku betul-betul sungguh beristighfar, artinya membaca istighfar kepada Allah sehari tidak kurang 70 kali. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata beliau, aku betul-betul sungguh-sungguh tidak pernah kurang istighfar dari 70 kali. Nabi Muhammad yang gak ada dosanya, tapi beliau membaca istighfar 70 kali. Untuk apa? Untuk ngajarin kepada umatnya. Kalau Nabi Muhammad saja tidak ada dosa, beliau membaca istighfar kepada Allah. Nah makanya kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, maka kita lebih wajib, lebih ditekankan untuk selalu membaca istighfar. Ketika kita membaca istighfar dengan serius, dengan betul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan ampunkan kita punya dosa. Makanya kita baca ratib tadi kan, ada kita baca istighfar bareng-bareng. Kita membaca ratibul atas, kita ada tuh istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin ketika membaca istighfar, maka kita punya dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca istighfar, jangan pernah ada terpikiran di otak kita atau di hati kita,
Allah masa sih, apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Jangan pernah buang tuh. Ketika kita betul-betul membaca istighfar, kembali kepada Allah, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan harus kita tanam bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, Allah maha dermawan, Allah maha pemurah, maha pengasih. Ketika kita minta ampun kepada Allah, maka Allah bakalan ampunkan kepada kita. Kalau manusia rada susah deh. Kalau manusia rada susah. Kita berbuat salah sama manusia, kadang-kadang manusia susah. Kita minta maaf, udah kita kasih apapun susah kalau manusia. Apalagi kesalahan udah sering, betul nggak? Udah gue maafin lagi lu udah sering banget kesalahannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa sering manusia berbuat kesalahan, yang penting dia tidak meremehkan. Seberapa sering dia berbuat kesalahan, kembali kepada Allah, maka Allah bakalan ampunin dia punya dosa. Nah, itu kata Imam Haddad, kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar. Linafsika, yang untuk dirimu. Jadi doa istighfar untuk diri kita dulu. Kita doa, ya Allah, minta biar kita ini mendapat keberkahan. Kemudian istighfar, ya Allah, saya bertobat dosa-dosa saya, untuk diri kita. Wali walidaika, dan juga untuk kedua orang tuamu. Untuk kedua orang tua. Orang tua kita doain juga. Kita kalau doa jangan buat kita doang. Kita kalau doa itu jangan buat diri kita doang. Doain juga kita punya orang tua. Kita kalau lagi berada di tempat-tempat yang mustajab doa, di majlis taklim, di tempat makbarah aulia, atau di masjid. Nah, ketika kita berdoa, jangan lupa juga kita doain untuk kedua orang tua kita. Kalau memang orang tua kita masih hidup, kita doakan yang manfaat untuk hidupnya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan yang manfaat untuk di dalam kuburnya. Didoakan untuk diri kita dan juga untuk kedua orang tua kita. Malah katanya kalau anak lupa doain orang tuanya, si anak lupa doain orang tuanya, itu kata ulama itu bisa menyebabkan sulitnya rezeki, bisa menyebabkan sulitnya rezeki kalau si anak lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Wa qarabatika, dan juga kerabatmu, saudara-saudaramu. Kita punya abang, kita doain. Punya adik, kita doain. Pokoknya kerabat, saudara dekat kita apa? Kita doain. Kita baca istighfar untuk dia. Wah, kalau udah kayak gitu tuh, insya Allah dah gak ada yang namanya berantem tuh abang sama adik. Gak bakalan ada permusuhan tuh. Karena apa? Ketika setan mengajak dia untuk permusuhan, maka dia hancurkan dengan dia peduli dengan saudaranya. Didoain tuh, gue doain abang gue doain biar kaya duluan, gak apa-apa, gue belakangan. Atau si abang doain adik gitu juga, gue doain adik gue biar lebih sukses duluan daripada gue. Akhirnya si abang ngedoain, si adik doain, akhirnya dua-duanya sama-sama sukses. Wa ashabika, dan juga teman-temanmu. Nih, kita tuh punya teman, kita doain, bacain istighfarnya. Makanya kalau secara umum kan kalau baca tahlil ada tuh astaghfirullahaladzim li walidayya walil mu'minin
Wah, ketika membaca lil mu'minin wal mu'minat, kita niatkan tuh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah, maka kalau kita fokus dalam doa tersebut, itu nggak ada dalam hati kita itu rasa kesel sama teman, rasa marah sama teman, nggak ada. Rasa dendam, rasa iri nggak ada sama teman tuh. Ya bagaimana dia mau iri, mau dendam, sedangkan dia itu mendoakan temannya. Doanya dengan doa-doa yang baik, maka penyakit-penyakit hati bakalan terurai, bakalan hilang dari hatinya tuh. Khususon, nah, secara khusus doain tuh diri kita, orang tua, kerabat, teman, secara khusus kita doakan. Walisairil mu'minina umuman, dan untuk semua orang muslim secara umum. Untuk semua orang muslim secara umum. Makanya alhamdulillah kita ini banyak-banyak bersyukur sama Allah ketika kita keluar dari rahim ibu kita itu agamanya agama Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Makanya orang Islam ini bahasanya ya, sejahat-jahatnya orang Islam masih ada orang yang madoain dia. Betul gak? Ibarat kata sedablek-dableknya orang Islam, sejahat-jahatnya orang Islam, dia masih dapat tuh dalam lingkaran doa-doa orang yang lagi Jumatan. Belum doa-doanya aulia, belum doanya orang soleh. Dia masuk gak lingkaran sairul muslimina wal muslimat? Masuk dia ketika ada orang soleh berdoa, ada seorang wali berdoa, masuk. Yang penting agamanya Islam. Makanya orang Islam ini nilainya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam itu tinggi di sisi Allah. Orang Islam dan orang yang beriman tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dianggap remeh orang Islam. Makanya kalau dalam kata Nabi itu, seandainya engkau hancurkan Ka'bah berkeping-keping, itu dosanya masih lebih besar daripada engkau membuat sakit hati seorang muslim. Maksudnya disinilah nilai besarnya orang Islam. Tapi jangan mentang-mentang kita dapat doa orang soleh, kita dapat doa para wali, terus kita aku nyantai aja dah. Yang penting gue orang Islam. Ya jangan begitu juga. Kan gue udah dapat doa. Ya jangan. Maksudnya di situ biar kita bersyukur kepada Allah, dapat kita doa semuanya. Fa inna du'a al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabun. Sesungguhnya doa orang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan, atau bi dhahril ghaib. Bi dhahril ghaib itu tanpa sepengetahuan orang yang kita doain, mustajabun. Itu doanya mustajab. Antum nih sekarang doain anak misalnya, ya Allah doain biar Habib Abdullah sehat, maka ada malaikat yang ngomong. Malaikat ngomong, walaka mislu dzalik. Kata malaikat apa? Engkau juga dapat seperti itu. Apalagi kalau doanya bidhohil ghaib, lebih mustajab lagi. Ana doain antum supaya antum sehat semuanya. Malaikat ngomong juga, walaka mislu dzalik, engkau juga sehat. Nah, makanya kalau kita doain orang Islam, kita doain orang mukmin, itu sebenarnya doanya itu baliknya ke kita juga. Kita doain saudara kita, lu doain dia menjadi orang kaya lo, jadi orang berkah lo. Itu malaikat ngomong juga, engkau juga begitu.
Nah makanya kalau kita doanya buruk, balik juga sama kita. Makanya jangan sesekali kita berdoa dengan doa yang buruk. Kita doa buruk sama saudara muslim, mereka ketemu juga. Walaka mislu muslimnya, kau sama dapat kayak gitu juga. Nah makanya doa orang Islam itu manfaatnya bukan untuk orang yang kita doain, doanya juga untuk kita. Apalagi kalau doanya itu tanpa sepengetahuan orang yang kita doain. Itu Imam Ahmad bin Hambal dalam satu cerita tuh, Imam Ahmad bin Hambal pernah di zaman beliau itu ada seseorang anak, dia punya bapak nih atau dia punya ibu kena penyakit udah lama nggak sembuh-sembuh. Penyakit itu penyakit lumpuh, udah lama nggak sembuh-sembuh. Udah ke dokter ke dokter ini macam-macam dah, nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya biasa dah, kalau orang kan udah terakhir nggak sembuh lari kemana? Ya lari ke ulama udah semuanya. Akhirnya nih orang datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Sampai depan rumahnya, ngomong dia sama Imam Ahmad, ya Imam, doain, kata dia. Saya punya orang tua sakit lumpuh udah lama, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal diapain? Diusir nih orang, diusir Imam Ahmad bin Hambal. Nggak mau, kata Imam Ahmad bin Hambal. Pulang sono ke rumah. Sedih nih orang nih bapak. Ya Allah, gue salah apa katanya ya? Gue minta doa sama orang alim, Imam Ahmad bin Hambal, imam madhab, wali, ahli hadis, lengkap deh pokoknya detailnya. Gue salah apa ya, minta doa malah disuruh pulang. Akhirnya dia sedih pulang tuh. Akhirnya ibunya Imam Ahmad bin Hambal itu ngeliat dari jendela, ya Allah kesian banget ini orang katanya ya, mau minta doa malah diusir. Akhirnya dipanggil sama ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kata bahasa kita, bang, sini bang. Oh iya, ngapa bu? Sini. Udah, ente pulang ke rumah, nggak usah sedih. Tadi ibu ngeliat, habis ente pulang dari rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, ibunya Imam Ahmad bin Hambal, ibu melihat Imam Ahmad itu sholat 2 rakaat, langsung sholat tuh. Habis sholat 2 rakaat dia berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit orang yang tadi minta doa tuh, orang tuanya. Oh begitu bu, iya. Akhirnya dia pulang, dia belum nyampe pintu rumah, belum nyampe masuk, itu bapaknya udah nyambut dia apa? Di pintunya itu. Dia kaget, ya Allah, abah gua udah apa? Udah berdiri, udah sembuh. Dan ternyata tadi Imam Ahmad bin Hambal, kenapa dia disuruh pulang? Maksudnya Imam Ahmad bin Hambal tuh biar Imam Ahmad bin Hambal mendoakan dia dalam keadaan bidhohril goib. Maksudnya biar nih orang kagak tahu bahwasanya doain dia siapa? Yang doain dia Imam Ahmad bin Hambal. Pertama yang doainnya wali, udah gitu doanya bidhohril gaib, si dia kagak tahu. Itu juga dijelasin sama ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Dia nyampe rumah, orang tuanya udah apa? Udah diri sembuh. Nah itu, ini cerita menerangkan fadilah mendoakan orang tanpa sepengetahuan orang yang kita doain. Antum doain saudara antum nih di malam hari, kan gak ketahuan tuh. Wah mustajab tuh, mustajab. Nanti malaikat ngomong juga, ente juga sama kayak begitu. Makanya ada pernah satu wali ditanya sama muridnya, satu aulia ditanya, ya Syekh, wahai guru, aku ngelihat engkau gak pernah sakit katanya, gak pernah disuntik sama mantri kalau zaman dulu tuh. Aku ngelihat engkau udah sehat terus. Iya wahai muridku, bagaimana aku tidak sehat? Aku setiap malam, setiap aku tahajud, aku doakan untuk saudara-saudaraku,
untuk orang-orang Islam, ya Allah berikanlah kesehatan kepada saudara-saudaraku dan orang-orang Islam. Maka dalam hadis sebutkan, kalau kita doakan kepada orang muslim, maka malaikat ngomong juga, doain juga, walakam misal engkau juga dapat seperti itu. Itulah rahasianya wahai muridku. Ketika aku mendoakan sehat untuk saudaraku, maka Allah berikan aku kesehatan. Ketika engkau mendoakan yang buruk, nah dapat juga keburukan. Makanya orang Islam enak-enak aja udah, ya. Orang Islam nyengir aja udah. Khair aja orang Islam udah. Pokoknya yang ganjal-ganjal di hati, buang aja udah ke langit. Orang Islam pokoknya khair aja, enak-enak aja udah. Karena kalau kita yang kita keluarkan energi positif, maka kita mendapatkan positif juga. Kalau negatif yang kita keluarkan, maka negatif juga. Itu dalam hadis begitu. Karena dalam hadis begitu disebut sama Nabi, kalau kita mendoakan baik, maka malaikat ngomong, malaikat doain juga, ya malaikat mustajab nih doanya. Engkau dapat gitu juga. Engkau doakan lagi suatu kebaikan, maka kata malaikat, walakam mislu dzalik. Engkau sama dapat begitu juga. Awaqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun. Ini kata Nabi nih, ada dua doa yang mana ini doa tidak ada antara dua doa ini nih dengan Allah Subhanahu wa taala hijab penghalang. Artinya ini doa langsung nyampe kepada Allah. Ini doa nggak ditahan di langit lagi, langsung nyampe kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, dakwatul mazlum. Yang pertama ialah doanya orang yang dizolimi. Malah dalam hadis lain, wa in kana kafiron, walaupun dia orang kafir. Jadi orang kafir kalau terzolimi itu doanya mustajab. Apalagi orang Islam. Nah makanya antum kalau lagi dizolimin, doain yang minta yang baik-baik aja. Ya, ada orang kita lagi naik motor nyerempet, kan zolimin tuh. Ya Allah, minta duit yang banyak ya Allah. Kan ente posisi lagi apa? Lagi terzolimi. Sedangkan kata Nabi, doa orang terzolimi mustajab. Jangan ente sumpahin. Kalau ente sumpahin dia jatuh, ente nggak dapat manfaat, dia jatuh doang ente. Tapi kalau ente minta, ya Allah, minta duitnya banyak ya Allah, minta yang enak-enak ya Allah, nah, maka insya Allah kita tahu hadisnya doa orang yang terzolimi mustajab, ya, maka dalam waktu yang singkat Allah bakalan beri kita apa yang kita harapkan. Gak apa-apa ngomong duit biar seger. Habisnya kalau nggak ngomong duit kayaknya lemas semuanya. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu kalau udah bab duit segar aja. Bapak-bapak juga sama. Karena bocah juga kalau udah nunggu duit di nomor 1 deh. Ayat yang pertama ya, dakwatul mazlum. Jadi dalam disebutkan hasilnya wa in kana kafir, walaupun orang kafir. Arti orang kafir terzolimi, dia minta itu nggak ada hijab. Apalagi orang Islam. Jadi kalau kita dizolimin ya udah minta yang enak-enak aja. Awada'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Yang kedua, doanya orang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, artinya dengan tanpa sepengetahuan orang yang kita doain. Jadi ada dua doa yang gak ada hijab. Pertama doa apa? Doa orang yang terzolimi. Yang kedua doa tanpa bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang kita doain. Kayaknya antum nih, misalnya lagi ada ulama dari Hadramaut atau ulama dari Jawa Timur datang, kita udah ngeliat
desek-desekan, mau salaman gak bisa, udah kita doain aja, kita doain itu ulama tersebut, kita dari jauh kita doain, ya Allah mudah-mudahan ini wali diberikan panjang umur, diberikan sehat. Ente nggak bisa salaman, ya udah lihat aja, cukup ngelihat. Maka ketika ente mendoakan seorang soleh di zuhril gaib, nah, maka mustajab. Dan ente pasti mendapatkan kebalikannya yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, itu pernah ada satu cerita juga di zaman Bani Israel. Itu di zaman Bani Israel, bukan Israel yang sekarang ya. Yang sekarang sih Israelan itu. Zaman dulu, Israel zaman dulu, Bani Israel zaman dulu. Itu diceritakan di Bani Israel itu ada seseorang yang kaya raya. Dia kaya raya. Itu kalau dinilai, dihitung, dia nggak ada amal kebaikannya. Musrif ala nafsih. Ama dosa dia boros. Benar, muslim itu kan boros. Ama dosa dia boros. Cuman dia punya satu amalan apa? Dia punya satu amalan tuh karena dia orang kaya raya. Dia punya amalan tuh apa? Suka ngutangin orang. Suka apa? Ngutangin orang. Udah itu aja amalannya. Ya emang dia orang kaya kan punya duit. Kalau ente gak punya duit jangan ngutangin orang. Berantem sama bini ente. Nah, karena dia suka ngutangin orang, dia ngomong sama wakilnya nih. Dia sama apa? Sama wakilnya ngomong. Kata dia, kalau orang yang kaya raya, kita permudah aja urusan bayarnya. Katanya. Tapi kalau sama orang yang susah bayarnya, maka kita maafin aja, kita lupain. Jadi kalau yang orang kaya, dia apa? Al-musamahah. Dipermudah. Kalau orang kaya yang maksudnya orang yang mampu gitu, orang yang kira-kira mampu buat bayar tuh kata dia dipermudah aja. Artinya terserah dia mau bayar kapan, gitu kan. Nah kalau orang yang sulit, yang nggak bisa bayar, maka kata dia nih yang tadi tuh ngomong sama wakilnya, maafin aja. Akhirnya nggak lama dia meninggal tuh. Ketika meninggal, dihitung-hitung sama malaikat, akhirnya si malaikat ini ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini orang ketika meninggal dia nggak ada khoslah wahidah satupun sifat yang baik ya Allah. Yang ada cuman satu doang. Semuanya itu sifatnya nggak bagus. Ada satu doang sifat baik ya Allah, apa? Kata Allah, dia ini suka ngutangin orang. Dan dia ini ngomong sama wakilnya, kalau yang ngutang orang yang mampu gampangin aja. Tapi kalau yang ngutang orang yang susah, yang kira-kira nggak bisa bayar, karena dia ngutang emang buat makan gitu, nggak bisa bayar, maka dimaafkan, udah lupain aja. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Saya lebih dermawan daripada dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai malaikat, masukkanlah ini orang ke dalam surga. Karena apa? Karena dia suka berbuat baik sama orang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperlakukan kita nih sebagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Kalau kita baik sama orang, maka Allah juga bakalan baik sama kita. Kalau kita jahat sama orang, maka Allah juga bakalan jahat sama kita. Pokoknya Allah itu memperlakukan kita bagaimana kita memperlakukan kita ini sama orang lain, sama makhluknya Allah. Bahkan di dalam kitab Shahihul Bukhari disebutkan kan, ada seseorang yang wanita nakal, wanita pelacur, itu masuk surga karena apa? Karena sebab dia ngasih minum sama anjing lagi kehausan. Dan Shahihul Bukhari disebutkan itu. Itu sama seekor, apalagi kalau sama seorang manusia, apalagi kalau yang kita kasih manfaat untuk akhiratnya, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan memperlakukan dia dengan
penuh kebaikan. Wa qala alaihi salam wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah.